Ya, kita telah membahas pandangan yang pertama, yaitu pandangan yang mengatakan semua yang dikatakan dinubuatkan di khotbah Yesus di Bukit Zaitun adalah mengacu kepada masa depan. Karena Yesus belum datang kembali dan matahari, bintang, bulan semua masih berputar dengan normal. Yang kedua, kita akan membahas pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini mirip dengan pandangan yang pertama. Bedanya adalah apa yang dikatakan oleh Yesus dari ayat 3 sampai 14 ini bicara soal sejarah manusia saat ini. Jadi Yesus pertama dia memprediksikan bait Allah akan runtuh di ayat 1 dan ayat kedua. Kemudian di ayat ketiga sampai 14 Yesus sedang memberikan prediksi apa yang akan terjadi dari masa abad pertama sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sejarah manusia saat ini. Inilah pandangan yang kedua. Jadi khotbah di Bukit Zaitun ini yang pertama ayat-ayat yang lain itu mirip dengan pandangan nomor 1, yaitu ayat 15 sampai 51 dari Matius pasal 24 itu bicara tentang masa depan. Yesus belum datang kembali, namun bedanya ini ayat 3 sampai ayat 14. Ayat kuncinya ada di ayat 14 yang mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus memanggil seluruh orang percaya untuk waspada. Dari zaman abad pertama sampai zaman sekarang kita harus waspada, kita jangan disesatkan. Akan ada Mesias palsu, Mesias palsu memang terus berdatangan. Ada deru perang dan perang memang ada kan. Pastor Adrian Deleman pernah mempelajari studi itu dari sejarah, seluruh sejarah manusia itu cuma ada berapa persen aja yang tidak ada perang. Seluruhnya itu sejarah dunia itu diisi dengan perang, dan perang. Kelaparan dan gempa bumi ada terus. Kamu akan dianiaya, ada terus orang-orang Kristen di banyak tempat itu dianiaya. Kita sekarang mungkin hidup di negara yang kita tidak dianiaya secara fisik, tetapi mungkin dengan jalan yang lain. Kemudian orang akan murtad. Ini juga ada terus kan. Banyak orang mengaku Kristen pergi ke gereja tiap minggu tapi ternyata dia bukan orang percaya yang betul. Entah apapun motivasinya. Kemudian nabi palsu muncul, itu juga ada terus. Kemudian kedurhakaan atau lawlessness atau anomia itu bertambah. Ya memang banyak orang-orang yang melawan Tuhan, melawan hukum, tidak patuh Tuhan, melawan memberontak itu bertambah. Menurut pandangan ini. Dan Injil kerajaan, maksudnya Injil Yesus, Injil Tuhan ini, Injil yang sejati, itu akan diberitakan dan terus diberitakan di seluruh dunia. Ketika seluruh dunia, setiap bangsa, setiap orang di pelosok bumi manapun sudah dengar Injil, baru setelah itu tiba kesudahannya. Jadi ini melambangkan masa sekarang, sesudah kenaikan Yesus ke surga dan sebelum kedatangan Yesus kembali. Inilah pandangan yang kedua. Setelah dari itu ayat 15 ke atas yang menyebut pembinasa keji dan juga siksaan yang dahsyat, ini sama dengan pandangan yang nomor 1 tadi. Nah, istilah totelos itu artinya akhir, tujuan atau makna itu secara alami mengacu pada parousia. Parousia itu adalah istilah teknis yang dipakai untuk menggambarkan kedatangan atau kehadiran dan dipakai untuk Yesus pada saat dia datang kedua kalinya. Perlu diperhatikan istilah parousia sendiri
di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak selalu dipakai untuk mengacu pada kedatangan Yesus kedua kalinya. Contohnya di Korintus itu ada, atau bahkan di Tesalonika sendiri, Paulus memakai istilah parousia untuk menyatakan kedatangan atau kehadiran si manusia durhaka tadi. Namun yang perlu kita ketahui, dan ini sangat penting, Injil Matius, ketika Matius memakai istilah parousia, dia memakai selalu untuk kedatangan Yesus kedua kalinya. Ini penting, Matius. Bagaimana dengan Markus, Lukas, Yohanes? Tidak pakai. Tidak ada kata parousia. Bahkan, sekali lagi, di kitab Wahyu sendiri, tidak ada kata parousia. Nah, jadi sinteleia ini perlu karena supaya kita tahu ini artinya tuh dia penyelesaian, penyempurnaan. Jadi ketika dunia ini berjalan, sejarah dunia ini, itu nanti ada satu masa, ada satu poin, itu titik itu selesai. Sejarah selesai, zaman selesai, dan fenomena-fenomena yang disebutkan di sini, ini mempersiapkan manusia kepada peristiwa ini, peristiwa akhir ini. Jadi dari ayat 4 sampai 14 ini semua mempersiapkan kepada sinteleia akhir atau penyelesaian atau konklusi atau penyempurnaan dari zaman, yaitu dari masa, dari sejarah. Jadi selesai di situ. Jadi semua ini dari kata pantatauta, peristiwa dalam generasi Yesus sendiri adalah awal dari rasa sakit bersalin. Sekali lagi, generasi Yesus itu sudah mulai. Peristiwa-peristiwa ini yang disebutkan sudah mulai, dan itu adalah awal dari rasa sakit bersalin. Yang menyiratkan bahwa rasa sakit itu akan berlanjut melampaui generasi ini. Nah, ini bedanya. Tadi ingat pandangan nomor 1 bilang, nanti terakhir, generasi terakhir yang melihat tanda-tanda itu tidak akan berlalu sampai Yesus datang kembali. Pandangan nomor 1. Pandangan nomor 2 bilang, rasa sakit bersalin awal ini sudah mulai. Dari generasi Yesus sendiri, itu rasa sakit bersalin itu sudah mulai. Jadi mereka mengerti rasa sakit ini justru mau bilang, generasi Yesus itu cuma awalnya saja, cuma permulaan, dan berlanjut melampaui generasi atau angkatan di mana Yesus mengatakan atau memberikan khotbah ini pada mulanya. Nah, pengikut Yesus akan dibenci oleh semua bangsa. Pengikut Yesus akan dibenci oleh semua bangsa. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh misi gereja, jadi bukan hanya di abad pertama, sedang dalam pembicaraan. Hal ini ditegaskan di ayat 14, yaitu bahwa ketika Injil telah diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, maka akhir itu akan datang. Jadi setelah Injil disampaikan ke seluruh dunia, seluruh pelosok dunia, seluruh bangsa, akhir sejarah akan tiba. Nah, argumennya, apa argumennya? 6 kali dalam ayat-ayat ini, Yesus menggunakan bentuk poloi. Poloi itu maksudnya banyak, ini ya. Banyak akan datang dalam namaku, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak yang akan murtad, banyak nabi palsu. Kasih banyak orang akan menjadi dingin. Jadi bahasa seperti itu secara alami berlaku untuk sejumlah generasi daripada 1 atau 2 generasi. Jadi dia bahasa pakai ini, bentuk poloi ini, dia mau mengatakan generasi yang disebutkan itu bukan cuma 1, melainkan banyak. Ada banyak generasi yang disebutkan. Jadi generasi dari zaman Yesus terus menerus sampai ke kita, sampai Kristus datang kembali. Kapan? Kita tidak tahu tanggal tepatnya. Yesus di sini berbicara kepada pendengar langsung. Ini lihat ya. Waspadalah, jangan sampai ada yang menyesatkanmu. Kamu akan mendengar tentang peperangan. Tetapi dia juga mengatakan,
Apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepada semua. Ini di Markus 13:37. Termasuk murid-murid generasi yang akan datang. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Termasuk generasi yang akan datang. Jadi ada penugahan dari sejarah, seperti tadi sudah dikatakan, gempa bumi, kelaparan, perang, dan sebagainya, itu sejarah telah membuktikan memang sudah terjadi dan sedang terjadi. Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Di sini ada beberapa pandangan. Ini interpretasi satu, mereka mengatakan ini bicara soal kelompok orang dengan karakter yang sama. Contohnya, kita sama-sama Kristen atau orang yang sama-sama jahat, itu adalah bisa disebut sebagai generasi. Kelompok orang dengan karakter yang sama. Jadi tetap akan ada orang jahat sampai akhir atau tetap ada orang Kristen sampai akhir. Itu misalnya atau kelompok yang lain tertentu. Tetapi kita tahu itu mungkin tetapi hampir nggak pernah dipakai. Interpretasi kedua, ini bicara soal bangsa tertentu, keturunan keluarga yang sama. Jadi dia mau bilang bangsa Israel tetap ada sampai Yesus datang kembali. Apakah ini penting? Oh, sangat penting. Kita baca di Alkitab, itu banyak sekali bangsa-bangsa yang sudah punah, betul kan? Tidak ada lagi kan zaman sekarang? Bangsa Israel sendiri setelah tahun 70 Masehi itu sebenarnya masih anugerah Tuhan loh. Mereka masih eksis. Karena mereka tersebar. Diaspora. Tersebar di mana-mana. Yerusalem dihancurkan. Bait Allah dihancurkan. Tetapi bangsa Israel sampai hari ini masih ada. Inilah argumennya. Interpretasi ketiga. Angkatan atau generasi yang melihat tanda-tanda yang disebut. Ini mirip dengan yang pandangan pertama. Karena yang pandangan kedua ini juga ada yang memegang interpretasi yang sama seperti pandangan pertama tadi. Jadi generasi yang melihat tanda-tanda tersebut yang di ayat 15 sampai 31 bedanya di situ. Jadi yang pandangan satu itu seluruh dari Olivet Discourse atau seluruh dari khotbah Bukit Zaitun, tetapi interpretasi di sini bilang tanda-tandanya itu cuman dari ayat 15 sampai 31, yaitu yang menyebut pembinasa keji. Kalau itu tanda-tanda muncul, maka generasi yang hidup waktu itu di masa depan, mereka akan masih hidup sampai Yesus datang kembali. Nah, sekarang pandangan ketiga, ini adalah populer di kalangan reform. Apa kata pandangan ketiga? Pandangan ketiga mengatakan bait Allah akan runtuh, itu disebut di ayat 1 dan 2, itu sudah terjadi di tahun 70 Masehi. Nah, bagaimana dengan ayat 3 sampai ayat 14? Oh, ini adalah simbolis yang disebut dengan inter-advent period. Maksudnya masa di antara kedatangan Yesus pertama dan kedatangan Yesus kedua. Itu disebut inter-advent period. Jadi ini simbolis. Jadi Yesus sedang bicara simbolis, mengatakan zaman atau masa di antara kedatangan pertama dan kedua itu ada diisi dengan gempa bumi, kelaparan, perang, dan sampai pada Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Setelah itu ayat 15 sampai 22 itu bicara lagi rekapitulasi. Dari perspektif lain, mau mengatakan dunia ini penuh dengan orang-orang yang melawan Tuhan. Dan masa di antara kedatangan Yesus pertama dan kedua, inilah yang disebut dengan masa siksaan yang dahsyat. Yang belum itu adalah tanda pada matahari ini. Tanda pada matahari, bulan, bintang ini belum terjadi. Nah, angkatan ini tidak akan berlalu, itu dimengerti sebagai simbolis atau sudah. Mari kita lihat secara detail. Jadi dari ayat 4 sampai ayat 28,
itu semua simbolis atau figuratif, melambangkan masa di antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Terjadi secara berulang-ulang sampai kedatangan Yesus kembali. Buktinya apa? Buktinya Mesias palsu terus-terus ada, Nabi palsu terus-terus ada. Zaman sekarang ini diisi, bukan zaman sekarang, tapi masa inter-advent period ini diisi oleh orang-orang yang melawan Tuhan. Orang-orang yang menghina Tuhan. Penganiayaan, itu banyak sekali. Banyak orang menghitung kedatangan Yesus. Katanya Yesus akan datang tahun ini. Tapi akhirnya tidak kan? Jadi jangan percaya jika ada orang bilang, Kristus sudah datang nih di rumahku, ayo kalian datang gitu. Itu enggak usah dengerin. Nah, pandangan nomor 3, ini argumen untuk interpretasi. Apa argumennya? Argumen untuk interpretasi simbolis dan figuratif. Ini yang untuk ayat 4 sampai 14, ini mirip dengan pandangan nomor 2. Bedanya adalah pandangan simbolis menekankan rekapitulasi. Apa itu rekapitulasi? Ringkasan dan pengulangan poin-poin utama. Jadi pengulangan dalam arti ini terjadi berkali-kali di dalam memahami ayat 4 sampai 26. Jadi itu rekapitulasi. Ya, lihat lagi, ulang lagi gitu. Yesus mengatakan, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, yaitu berjaga-jagalah, termasuk kepada murid-murid di generasi-generasi yang akan datang. Mirip kan dengan yang tadi? Nah, sejarah telah membuktikan bahwa fenomena-fenomena ini, perang, penganiayaan, Mesias palsu dan lain-lain yang disebutkan di ayat 4 sampai 26, ini telah terjadi dalam batas tertentu di setiap generasi dari zaman Yesus hingga saat ini. Matius ayat 14 menyebut kesudahan atau the end atau akhir. Nah, kemudian Matius 21 sampai 22 ini merangkum siksaan dahsyat, dan kemudian ayat 27 menyebut kedatangan anak manusia. Apa signifikasinya? Signifikasinya ini mendukung bahwa ayat 15 sampai 22 pembinasa keji dan siksaan dahsyat tadi, dan 23 sampai 26 ini menjelaskan masa yang sama dengan yang di 4 sampai 14. Ini kembali lagi supaya kalian ngerti. Jadi tiga blok ini adalah perspektif berbeda atau rekapitulasi yang mengacu kepada periode yang sama, yaitu periode di antara kedatangan Yesus yang pertama dan di antara kedatangan Yesus yang kedua. Beberapa dari kalian yang mungkin pernah dengar eskatologis dari pandangan reform mungkin dengarnya begini. Karena memang argumennya kuat. Karena memang Mesias palsu, Nabi palsu, ini semua ada berulang-ulang. Dan tiga ini adalah kita lihat dari tiga berbeda. Dan yang penting adalah di sini pembinasa keji itu dia meninggikan diri di bait Allah. Tetapi bait Allah sendiri sudah hancur tahun 70 Masehi. Berarti bait Allah itu secara fisik sekarang di Yerusalem sudah tidak ada lagi. Berarti ayat ini hanya bisa bicara figuratif. Itu argumennya. Nah, ini ya ayat 15 sampai 22 dan 23 sampai 26 ini bicara masa yang sama dengan ayat 4 sampai ke 14. Ini adalah pandangan nomor 3. Jadi untuk bagian ayat 15 sampai 22, bagian ini dimulai dengan penghancuran Yerusalem tahun 70 Masehi dan kemudian menggambarkan keadaan seluruh periode di antara kedatangan Kristus yang pertama kali dan yang kedua kali. Jadi dimulai dari penghancuran Yerusalem 70 Masehi terus sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian ada juga yang memakai ini. Ada memakai pengertian principal fulfillment dan final fulfillment. Ada primary fulfillment dan secondary fulfillment, atau ada yang double fulfillment. Ini tanda tanya karena banyak orang
justru menolak double fulfillment. Karena memang tidak bisa ada double fulfillment. Kalau kita mau mengerti Alkitab secara sehat, Alkitab itu punya satu makna, tapi bisa banyak aplikasi. Jadi dia punya satu makna, bisa banyak aplikasi. Dan juga yang dimaksud dengan penggenapan atau pemenuhan itu cuma satu. Yang dimaksud dengan penggenapan itu satu. Tapi yang lain itu bisa aplikasi. Nah, jadi orang-orang banyak yang mengerti bahwa yang tahun 70 Masehi itu adalah penggenapan yang mengacu kepada nanti akan ada penggenapan yang ultimate di masa depan. Nah, atau istilahnya pakai typologi. Typologi itu adalah penghakiman atas Yerusalem tahun 70 Masehi itu membayang-bayangi penghakiman terakhir. Sama kayak Bahtera. Bahtera itu adalah satu type atau membayang-bayangi nanti Kristus. Maksudnya siapa yang di dalam Kristus itu yang diselamatkan. Begitu juga di air bah kan. Siapa di dalam air bah, 8 orang, itu yang sama binatang-binatang tentu saja. Itu yang diselamatkan. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf juga adalah seorang type yang membayang-bayangi nanti Kristus yang memenuhi dengan secara ultimat. Jadi penghakiman atas Yerusalem tahun 70 Masehi itu adalah bayang-bayang penghakiman terakhir. Buktinya apa? Ini ada bukti lain lagi. Antiochus Epiphanes, ya sebenarnya namanya Antiochus yang keempat, nama Epiphanes sebenarnya adalah nama julukan. Pada tahun 167 sebelum Masehi, dia mempersembahkan seekor babi di atas altar. Itu memenuhi apa yang dinubuatkan Daniel mengenai dengan pembinasa keji, yaitu kekejian yang menyebabkan penghancuran. Itu Daniel 8 ayat 13, 9 ayat 27, pasal 11 ayat 31, dan pasal 12 ayat 11. Namun Yesus menyebut apa yang ditulis oleh Daniel untuk mengacu kepada seseorang yang masih di masa depan dari perspektif Yesus. Maksudnya gini, ketika Daniel bernubuat ini akan ada pembinasa keji yang maksudnya pembinasa keji. Keji itu kekejian itu kekejian bagi Tuhan, bukan kekejian bagi manusia ya. Jadi bait Allah itu suci dan juga mempersembahkan korban adalah mempersembahkan korban bagi Allah. Dan apa yang di perjanjian lama haram? Babi. Jadi orang-orang ini Antiochus Epiphanes masuk ke bait Allah, mempersembahkan seekor babi itu adalah suatu penghinaan, kekejian bagi Allah. Dan dia adalah yang membinasakan. Dia membunuh orang, menghancurkan. Jadi Antiochus Epiphanes memenuhi nubuatan Daniel. Tetapi ketika Yesus menyebut apa yang ditulis oleh Daniel, Yesus itu mengacu kepada seseorang yang masih masa depan dari perspektif Yesus. Jadi sudah pasti Yesus bukan mengacu kepada Antiochus Epiphanes. Antiochus itu tahun 167 sebelum Masehi. Jadi sudah pasti bukan dia. Jadi ini adalah satu bukti bahwa bisa adanya suatu penggenapan yang bersifat typologi atau bayang-bayang dan ada penggenapan yang ultimatif nanti di masa depan. Inilah argumennya untuk interpretasi simbolis atau figuratif. Jadi sekali lagi, ini 3 blok membicarakan periode yang sama atau melambangkan secara simbolis. Dan ayat 29 sampai 31 ini masih masa depan. Karena memang matahari belum menjadi gelap, bulan belum hilang cahayanya, kuasa-kuasa langit juga belum goncang, dan anak manusia belum datang di atas awan-awan. Nah, bagaimana mengerti angkatan ini? Kata Yunani Genea, interpretasi 1, jadi
hal-hal yang disebutkan di ayat 4-26 itu sudah dimulai di angkatan dari tahun 30 sampai 70 Masehi. Jadi sudah dimulai ya. Jadi betul dong, karena angkatan ini dia mau bicara sudah dimulai. Nah, interpretasi yang kedua ini figuratif, bukan harfiah, yaitu kelompok orang dengan karakter yang sama. Mirip tadi kita juga sudah dengar di pandangan nomor 2. Jadi yang 2a, angkatan yang jahat itu mengacu kepada manusia berdosa, tetap ada manusia berdosa sampai pada akhirnya. Yang 2b, tetap akan ada orang-orang percaya. Jadi walaupun orang Kristen dianiaya, disiksa, Alkitab dibakar, tetap akan ada sekelompok orang percaya. Buktinya kita kan, tetap masih ada gereja yang dipelihara Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, interpretasi 3 ini adalah ngomong soal bangsa tertentu yang tadi kita sudah dengar. Jadi bangsa Israel ini memang minoritas. Jadi memang minoritas, tapi ada orang-orang yang pegang ini bahwa mereka percaya angkatan atau genea. Sebenarnya bukan genea ya, itu lebih tepatnya genos. Tapi karena akar katanya itu sangat dekat, mereka mengerti ini bisa sebagai bangsa atau keturunan dari keluarga yang sama. Jadi bangsa Israel akan tetap ada sampai Yesus datang kembali.